1. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menafsirkan hukum yang baik. Di dalam pengantar ilmu hukum, penafsiran hukum dianggap penting karena rumusan perundang-undangan tidak selalu lengkap, ambigu, dan belum tentu jelas untuk memutus suatu perkara. Oleh undang-undang, hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum atau fact finding dan konstruksi ketika menghadapi kasus-kasus real. Untuk penemuan hukum dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menerapkan hukum biasanya menggunakan penafsiran atau interpretasi. Penafsiran atau interpretasi merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada atau tidak jelas untuk dapat diterapkannya pada peristiwanya. Lalu interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara yang pertama gramatikal. Gramatikal itu adalah penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Contohnya pada pasal 1140 BW yang berisi tentang hak privilege atau disebut dengan hak yang didahulukan. Terus yang kedua, penafsiran historis. Penafsiran historis itu berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang maupun sejarah hukumnya sendiri. Itu contohnya pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang isinya tentang perkawinan. Itu munculnya karena adanya emansipasi wanita di era Kartini. Terus adanya undang-undang tentang kecelakaan berasal dari revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh. Terus adanya yang ketiga, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang sendiri maupun undang-undang lainnya. Terus ada contoh dari penafsiran sistematis, yaitu asas monogami. Terdapat pada pasal 27 BW yang menjadi dasar untuk pasal 34, 60, 64, 86, dan 297 BW. Terus yang keempat itu ada penafsiran teologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan tujuan kemasyarakatannya. Contohnya itu pada pasal 362 KUHP yang isinya tentang listrik bersifat mandiri dan memiliki nilai tertentu. Terus yang kelima itu penafsiran otentik atau sahih atau yang disebut dengan penafsiran resmi, yaitu penjelasan terhadap kata-kata, istilah, dan pengertian dari dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuatan undang-undang itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Itu terdapat pada pasal 95 KUHP yang disebutkan kapal Indonesia adalah kapal yang menurut undang-undang memiliki surat-surat untuk dapat berlayar. Terus selanjutnya adanya konstruksi hukum, yaitu metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara yang pertama yaitu penafsiran analogi, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya. Contohnya terdapat pada pasal 362 KUHP, yaitu pencurian barang. Di sini diartikan pencurian barang sebagai listrik. Listrik ini diibaratkan sebagai barang. Dan yang kedua yaitu penafsiran a contrario, yaitu penafsiran berdasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang, yaitu contohnya pada pasal 34 BW yang mana wanita masa idah janda itu 300 hari, tetapi masa idah ini tidak diatur pada laki-laki.
Terus yang ketiga yaitu penafsiran penyempitan hukum atau penghalusan hukum, yaitu penyempitan berlakunya undang-undang karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar, yaitu pada pasal 1965 BW, yaitu perbuatan melawan hukum. Sehingga kesimpulannya, untuk mengetahui cara menafsirkan hukum yang baik dengan cara melihat pada budaya dan sistem hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Sehingga dalam hal ini, untuk menafsirkan hukum yang baik dapat menggunakan beberapa penafsiran hukum yang telah saya jelaskan tadi. Sekian video saya.